Hadirin, acara showcase atau pertunjukan virtual program kelas Bahasa Indonesia virtual semester musim gugur 2022 akan segera kita mulai. Ladies and gentlemen, the showcase for our virtual Indonesian language class program for the fall semester of 2022 will begin shortly. Yang kami hormati Bapak Duta Besar RI di KBRI Washington DC, beserta istri Bapak Rosan Perkasa Roslani beserta Ibu Ayu. The Honorable Ambassador and Lady of the Indonesian Embassy, Washington, D.C., Mr. Rozan Prakasa Roslani and Mrs. Ayu. Bapak Wakil Duta Besar RI di KBRI Washington DC, Bapak Sade Bimantara. Vice Ambassador of the Indonesian Embassy, Washington, D.C., Mr. Sade Bimantara. Ibu Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI di Washington DC, Profesor Dia Ayu Maharani beserta staf. Hadirin, Profesor Rani baru menjabat sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI di Washington DC. Untuk itu, atas nama seluruh teman-teman pembelajar, saya sampaikan selamat dan sukses selalu kepada Profesor Rani. Educational and Cultural Attaché of the Indonesian Embassy, Washington, D.C., Professor Dia Ayu Maharani and her staff. Professor Rani was recently appointed Educational and Cultural Attaché at the Indonesian Embassy in Washington, D.C. And on behalf of all of my fellow students, I wish congratulations and success to Professor Rani. Para pengajar Bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA dari Kemdikbudristek RI dan Koti USA. The Indonesian language teachers, or BIPA, from the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology of Indonesia, and from Koti USA. Dan seluruh pembelajar Bahasa Indonesia di KBRI di Washington DC pada semester musim gugur 2022 ini serta hadirin pada acara kali ini yang kami banggakan dan cintai. And those who made this presentation possible, the students of our Indonesian language classes at the Indonesian Embassy, Washington, D.C., fall semester 2022, and our wonderful audience. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih sudah berkenan hadir pada acara pertunjukan virtual ini. Kami merasa sangat bahagia bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, teman-teman semua, meskipun saat ini masih secara virtual. Semoga segera kita bisa bersemuka bersama-sama mengadakan kegiatan sejenis di tempat dan waktu yang sama. Thank you for attending our virtual showcase. We are delighted to see everyone on this great occasion, even if only virtually. We hope one day we can meet each of you in person at a similar event in the future. Kenalkan, nama saya Meg Ahern. Panggil saya Meg. Saya berasal di Amerika Serikat dan saya tinggal di Maryland. Saya belajar di kelas media.
Nama saya Perry Bees, panggil saya Perry. Saya berasal dari Amerika Serikat dan saya tinggal di New York. Saya belajar di kelas pemula. Ini adalah pertunjukan virtual bagian kedua yang menyajikan penampilan dari pembelajar kelas pemula dan media dengan tema Bahasa Indonesia Persatukan Kita. This is the second part of the virtual showcase, where we are showcasing our students from two different class levels, beginner and intermediate. The theme of the show is The Indonesian Language Unites Us. Kami akan menjadi pembawa acara pada acara kali ini. Dan bersama teman-teman yang lain, kami akan unjuk gigi menunjukkan kemampuan berbahasa Indonesia kami yang telah kami siapkan. Totalnya ada 28 penampilan kali ini. Menarik sekali, bukan? Our fellow classmates will perform and showcase our Indonesian language skills. There will be 28 performances in total. I hope you're all excited. Mengawali acara ini, mari kita simak sambutan dari Duta Besar RI di KBRI di Washington DC. Untuk itu, dengan hormat kami mengundang Bapak Rosan Perkasa Roslani. Kepada Bapak Rosan Perkasa Roslani, kami persilakan. We would like to invite the Ambassador of the Indonesian Embassy, Washington, D.C., Mr. Rosan Perkasa Roslani, to make his opening remarks. Mr. Rosan Perkasa Roslani, welcome. Distinguished participants, ladies and gentlemen, my dear friends, Dr. Iwa Lukmana, the head of the Center for Language Strengthening and Empowerment, Ministry of Education, Culture, Research and Technology, Republic of Indonesia, Ibu Yolanda Pandin, Chairperson, Consortium for the Teaching of Indonesian, or the COTI, all the instructors from the Ministry of Education, Culture, Research and Technology, the Republic of Indonesia, and from COTI, and alumni, Fulbright MENEF Language Teaching Assistant Program. All students and guests, welcome to the 2022 Bahasa Indonesia online course, Students and Performances, which is hosted by the Indonesian Embassy in Washington, D.C. After completing one semester of Bahasa Indonesia online classes today, students will proudly showcase their abilities in speaking Bahasa Indonesia. Please enjoy the show. Since the pandemic, the interest to learn Bahasa Indonesia through online platform has been increased gradually. Currently, 221 students are registered from 36 states and spread across 119 cities throughout the U.S. Most of the nationality of the participants are American. Going further, I'd also like to announce that the registration for the spring online Bahasa Indonesia courses are officially open. All ages are welcome. We now open classes for children, as we understand that there is a need for children with Indonesian heritage to be able to speak Bahasa Indonesia. Mari kita belajar Bahasa Indonesia. Please join and all the best. Kepada Duta Besar RI di KBRI di Washington DC atas sambutannya. Thank you to the Ambassador of the Indonesian Embassy for opening this event. Hadirin pada pertunjukan virtual bagian pertama pada 14 Desember 2022 pukul 6 sore waktu Washington DC yang penampilkan penampilan dari pembelajar kelas mahir. Acara telah dihadiri oleh Bapak Dr. Iwa Lukmana selaku Kepala Pusat Penguatan dan Perbudayaan Bahasa dan Ibu Yolanda Pandin selaku perwakilan Consortium of Teaching for Indonesians, COTI, USA, yang juga memberikan sambutannya pada pertunjukan virtual bagian pertama.
Ladies and gentlemen, on December 14th, 2022, at 6 p.m. Eastern Standard Time, the event featuring performances from advanced class students took place and was attended by Dr. Iwa Lukmana as the head of the Language Strengthening and Empowerment Center and Mrs. Jolanda Pandin as the representative for the Consortium of Teaching for Indonesians, Kota USA, who both gave their remarks at the first part of the virtual showcase. Hadirin yang berbahagia, berikutnya adalah acara penampilan dari para pembelajar bahasa Indonesia di KBRI Washington DC. Para pembelajar berikut telah belajar bahasa Indonesia dari September hingga Desember 2022. Akan ada 4 kategori penampilan: perkenalan diri, membaca puisi, bercerita, dan kesenian. And now, ladies and gentlemen, we will begin our main event, the performances of our Indonesian language students. All of the participants have attended Indonesian language classes from September to December 2022 as part of our fall semester. There will be 4 performance categories: self-introduction, poetry reading, storytelling, and art. Hadirin, di akhir showcase ini, kami akan memberikan Anda 2 polling berbeda untuk memilih penampil favorit untuk pembelajar tingkat pemula dan media. Jadi, tentukanlah penampil favorit Anda. Ingatlah namanya ya. Ladies and gentlemen, at the end of the showcase, we'll give you 2 different polls to vote for your favorite performer for beginner and intermediate level learners. So, as we watch, determine your favorite performer and remember their name. Sebagai kategori penampilan pertama, yaitu kategori perkenalan diri, mari kita saksikan penampilan dari From the first performance category, self-introduction, we will enjoy performances from Kevin Miller. orang Amerika yang ingin belajar bahasa Indonesia untuk komunikasi dengan keluarga di Indonesia. An American who wants to learn Indonesian to communicate with his family in Indonesia. Kurt Vole. Pemain gamelan Jawa dan dokter hewan di kebun binatang Buffalo. A Javanese gamelan player and veterinarian at the Buffalo Zoo. Lillian Huang. Ahli statistik asal Singapura yang merasa bahasa Indonesia penting di Asia Tenggara. A statistician from Singapore who believes in the importance of the Indonesian language in Southeast Asia. Maharani. Perkenalan diri. Who will give a self-introduction. Veronica Pinero. Menari tarian tradisional Indonesia di Poso, Sulawesi Tengah. Dancing a traditional Indonesian dance in Poso, Central Sulawesi. Hadirin selamat menyaksikan. Let's check it out. Halo, nama saya Kevin dan saya dari Maryland. Saya belajar bahasa Indonesia karena istri saya orang Indonesia. Dia berasal dari Jakarta. Dia mengenalkan saya pada banyak hal tentang Indonesia. Musim panas lalu kami pergi festival makanan Indonesia di Maryland. Makanan Indonesia sangat enak dan orang-orang Indonesia sangat ramah. Salah satu orang Indonesia yang datang ke festival bilang ada kelas Indonesia gratis. Saya daftar kelas ini. Tahun depan saya dan istri akan pergi ke Indonesia. Saya harap saya bisa bicara bahasa Indonesia dengan keluarga istri saya. Saya sangat senang belajar bahasa Indonesia. Terima kasih. Nama saya Kurt Vole. Saya berasal dari Indiana, Amerika Serikat. Saya tinggal di Buffalo, New York. Saya bermain slentum dan sarung demung di Orkas Gamelan Jawa. Juga saya bermain penyaca dan jagoan di Orkas Gamelan Bali. Saya suka bermusik. Saya adalah seorang dokter hewan di kebun binatang Buffalo. Tugas saya adalah merawat dan memeriksa kesehatan hewan.
Saya memeriksa kesehatan jerapah, monyet, harimau, komodo, dan banyak jenis burung setiap hari. Saya memeriksa kondisi fisik hewan-hewan setiap hari. Kalau mereka sakit, mereka akan diberi obat dan diperiksa darah dan bahkan dironsen. Ada komodo yang sakit kakinya dan dia harus dironsen. Saya sangat cinta pekerjaan saya. Terima kasih. Selamat pagi, nama saya Lilian, umur saya 29 tahun, saya tinggal di Chicago. Saya bekerja sebagai seorang statistisi. Saya tinggal di Amerika Serikat, tapi saya lahir dan besar di Singapura. Di Singapura, banyak orang berbicara bahasa Melayu. Bahasa Melayu mirip dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang penting di Asia Tenggara kerana Indonesia adalah negara paling besar secara area dan populasi. Saya pernah pergi ke Bali. Saya liburan di sana dan menikmati alam yang indah. Saya melihat Indonesia adalah negara besar dan memiliki banyak budaya. Saya akan kembali ke Indonesia dan mengunjungi bagian-bagian lain dari Indonesia dan melihat budaya yang berbeza. Itu alasan kenapa saya belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang penting untuk dipelajari. Terima kasih KBRI Washington DC untuk kelas ini. Saya tinggal bersama keluarga saya di Amerika Serikat. Orang tua saya berasal dari Bali. Saya lahir dan besar di Amerika Serikat. Saya tidak tahu bahasa dan budaya Indonesia. Saya ingin tahu budaya orang tua dan nenek moyang saya. Itu alasan saya daftar kelas Bahasa Indonesia di KBRI Washington DC. Dari kelas ini, saya harap saya bisa tahu banyak tentang bahasa dan budaya Indonesia. Saya juga harap saya bisa berbicara bahasa Indonesia dengan keluarga saya di Amerika Serikat dan keluarga saya di Indonesia. Terima kasih KBRI Washington DC untuk kelas Bahasa Indonesia gratis. Nama saya Veronica, saya berasal dari Philadelphia. Saya adalah bagian dari Modero Indonesian Dance Group di Philadelphia. Modero adalah dance group khususnya untuk tarian Indonesia. Di Modero saya belajar dari Jawa, Bali, dan Sulawesi. Saya sering menampilkan tarian Indonesia di Amerika Serikat seperti di Philadelphia dan di Washington DC untuk acara Duta Besar Indonesia. Saya pernah pergi ke Poso dan Bali untuk menari di Danau Poso Festival. Di sana saya belajar tari tradisional Poso. Saya belajar tari Omonian. Di sana saya juga mengajarkan tari ke siswa. Di Poso saya mengajarkan tari salsa dan bachata. Saya sangat senang belajar tarian Indonesia karena tarian Indonesia indah walaupun susah. Musiknya juga sangat enak didengar. Itu alasan kenapa saya juga belajar bahasa Indonesia. Terima kasih. Hadirin, tepuk tangan yang meriah untuk para penampil. Big round of applause for the performers. Kategori penampilan berikutnya membaca puisi. Mari kita saksikan penampilan. For the next performance category, poetry reading, please welcome Anna Pavlovich. Puisi Aku, karya Khairil Anwar. With a poem entitled I by Khairil Anwar. Olivia Sears. Puisi Kenangan Terindah, karya Cecep Samsul Hari.
with poetry entitled The Most Beautiful Memories by Chichip Samsul Hari. Melinda A. Melinda A. Wright, puisi Laut Buat Fitri karya Afrizal Malna. With poetry entitled Sea for Fitri by Afrilza Malna. Pamela Marks. Puisi Pacik Sumpa Permuda karya Dearest Taintama. With poetry entitled The Splash of Youth Pledge by Dearest Tiantama. Hadirin selamat menyaksikan. Let's take a look. Aku, karya Hairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu sedusa dan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, merjang. Luka dan bisa ku bawa berlari. Berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Selamat. Nama saya Olivia Sears dan saya akan membacakan puisi Kenangan Terindah karya Cecep Syamsul Hari. Bagaimana harus ku ucapkan pengakuan ini? Aku jatuh cinta berulang kali pada matamu. Danau dalam hutan di negeri ajaib yang jauh menyelusup dalam ingatan itu. Berabad-abad yang lalu kuucapkan selamat tinggal pada apapun yang berbau dongeng atau masa silam. Tetapi cinta bukan sebotol Coca-Cola atau film Disney di sana tokoh apapun tak pernah mati. Sebab pada matamu bertemu semua musim, sejarah dan sesuatu yang mengingatkan aku pada suatu hari ketika waktu terhenti dan ku sapa engkau mesra sekali. Kini bahkan wajahmu samarku ingat kembali. Haruskah ku ucapkan pengakuan ini? Aku jatuh cinta berulang kali pada matamu. Danau dalam hutan di negeri ajaib yang jauh menyelusup dalam ingatan itu. Tetapi cinta bukan sekotak popok kertas atau sayap 99 burung atar yang terbakar. Cinta. Barangkali kegagapanku mengecup sepasang alismu. Terima kasih. Selamat sore. Saya nama Melinda Wright. Saya berasal dari Connecticut, Amerika Serikat. Saya belajar bahasa Indonesia dari guru saya yang baik di Kajak Senjaya. Hari ini saya membaca sebuah puisi ditulis oleh Afrizal Malna. Afrizal Malna berasal dari Jakarta. Dia telah menulis buku puisi banyak. Saya membaca sebuah bagian puisi Laut Buat Fitri. Laut Buat Fitri. Aku tak tahu mana yang membuat lebih laut antara ombak setelah
katakan gitarmu. Aku sedang meriak di antara botol bir dan denyut jantungmu. Aku ingin menyebut laut dengan huruf kapital di depannya. Tapi aku tenggelam oleh beratnya sendiri. Dan aku ingin menyebutnya sekali lagi laut. Dari huruf-huruf yang bukan nama-nama jalan di kota kita, yang bisa menenggar hatimu setipis obat merah di atas lukamu. Aku tak tahu mana yang telah membuat lebih pasir antara ombak setelah angin membawanya dari hatimu. Dan aku menyebutnya pasir, seperti ribuan titik yang kau bawa dari seluruh kalimat berkumpul di sini, membuat kaki kita tidak berdaya untuk berdiri, duduk yang tidak tidur, memandang yang tidak melihat, tubuh yang mencari pasir dalam lubangnya sendiri. Reptil, mamalia, amuba pada kulit terapis kita. Rengkanya kota membuat penggan pertunjukan udara lembab sore hari yang membuatku bisa memeluk nafasmu dalam laut. Angin dari sana dan dari sini membentang perubahan tipis karena daun berkarak di rantingnya menghidupkan bara api di bawah kulit jagung bakar. Terima kasih. Selamat siang, nama saya Pamela. Saya dari Amerika Serikat. Percik, Sumpah Pemuda. Puisi karya Dearest Tia Tama. Gema ikrar itu hampir satu abad lalu. Membahana di persadaku, mampu menyatukan tekad dan hasrat. Bersatu padu bangsaku. Begitu banyak pilihan kini yang bisa membuat indah warna negeri ini. Kami ingin, kami mau, jemari kecil ini, kepala tangan ini, langkah kaki ini, untuk mengisi perubahan negeri ini. Bukan dengan permusuhan, bukan dengan kegaduhan, bukan dengan baku hatam, tetapi dengan cita-cita suci, dengan doa dan usaha, agar negeriku zamrud katulistiwa, tetap berkilau, tetap kuku dan teguh. Hai kamu, kaum muda bangsaku, ayah sing-singkan lengan baju, tuk bawa bangsa ini, luhur dan mula sejahtera, jayalah negeriku Indonesia. Hadirin, tepuk tangan yang meriah untuk para penampil. Big round of applause for the performers. Kategori penampilan berikutnya bercerita sesi pertama. Mari kita saksikan penampilan dari... For the next performance category, Storytelling, Session 1, please welcome Paul Oman. menceritakan alat musik kulcapi. Who will describe the kulcapi musical instrument? Gina Beck. Cerita tentang gender penerus.
with a story about the gender Panarus, Elizabeth Adkins, membaca surat Kartini, reading Kartini's letter, and Brooke Armstrong, pekerjaan saya. with My Job. Hadirin selamat menyaksikan. Let's take a look. Majua-jua. Saya mau mereview kecapi 4 senar baru yang dibuat secara custom berdasarkan permintaan saya. Kecapi ini dibuat oleh Sandro Arga Sigiro yang kerja di toko seni Sadakata. Pak Sandro juga membuat pick dari tanduk kerbau. Jadi saya juga beli banyak pick darinya karena saya pikir pick dibuat dari tanduk hewan terbaik di dunia. Untuk kecapi ini, saya minta Pak Sandro untuk membuat lehernya lebih pendek, jadi jarak fretnya lebih pendek dan lebih mudah untuk dimainkan. Saya juga minta beliau untuk membuat lehernya lebih tipis dan tidak terlalu lebar, jadi saya bisa menjangkau fretnya waktu bermain. Di kecapi saya fretnya dibuat khusus karena batang logamnya membentang di sepanjang leher kecapi. Fret di kecapi yang saya punya juga berbeda dari kecapi biasanya. Kenapa berbeda? Saya akan menunjukkannya. Kalian lihat gambar ini. Di bawah fret ini ada bagian kecil yang disebut tang. Pembuat kecapi di tanah karo biasanya menonton bagian itu dan hanya memahat kayunya. Kemudian gelem fretnya di sana. Seperti gambar ini. Tapi saya minta Pak Sandro untuk memasang fret di kecapi yang saya pasang tanpa menonton bagian bawah tang agar lebih mudah untuk mengganti fret di kemudian lahir. Tapi saya minta Pak Sandro untuk memasang fret di kecapi yang saya pasang tanpa menonton bagian bawah tang agar lebih mudah untuk mengganti fret di kemudian hari. Saya juga minta beliau untuk memasang fretnya membentang di sepanjang leher supaya senarnya tidak keluar dari fret waktu dimainkan. Tang ini yang akan dibenamkan di lubang tipis yang dibuat dari gergaji tipis pada leher dan menyisakan bentuk yang bulat seperti gambar ini. Ini biasanya ada di alat musik gitar. Kalian tidak bisa menemukannya di kecapi kecuali kecapi saya. Saya juga minta beliau untuk memasang 14 fret supaya saya bisa memainkan nada tinggi dengan lebih mudah. Biasanya kecapi hanya punya 6 fret. Beberapa ada yang punya 9 fret. Tapi 2 dari kecapi saya ada 14 fret. Saya membuat beberapa modifikasi di kecapi saya. Saya melukis motif Raja Sulaiman pada satu sisi dan juga motif pengeret-eret yaitu seekor cicak berkepala 2 pada sisi satunya. Orang Karo percaya cicak berkepala 2 bisa melindungi mereka dari bahaya dan hal buruk. Saya juga menambahkan cat merah dan hitam di tepinya supaya lebih cantik. Kemudian saya memasang mic pickup di dalam lubang bawah kecapi sehingga saya bisa menyambungkannya dengan amplifier gitar waktu bermain. Saya pikir kecapi ini
dibuat dengan baik dan lebih mudah untuk seseorang yang punya tangan kecil untuk bermain. Kalau kalian tertarik mau dengar saya bermain kecapi, bisa cek channel YouTube saya namanya Paul Kecapi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sukses selalu untuk kita semua. Maju-jua. Nama saya Gina Beck. Saya senang mendapatkan pelajaran bahasa Indonesia melalui Kedutaan Besar Indonesia. Saya seorang musisi dan etnomusikolog dengan fokus pada gamelan Indonesia. Di sekolah pasca sarjana, saya meneliti alat musik yang disebut gender panorus. Ini adalah gender panorus, sebuah instrumen dalam gamelan Jawa Tengah. Gender panorus memiliki 13 bilah perunggu yang digantung di atas resonator tabung. Gender panorus adalah salah satu dari 3 ukuran gender dalam gamelan Jawa. Gender panembung dan gender barung keduanya lebih besar dari gender panorus, dan gender panorus memiliki rangkaian nada tertinggi. Untuk memainkan gender panorus, sang pemain musik memegang 2 buah palu, satu di masing-masing tangan untuk memukul tuts. Saat dia bermain, dia harus meredam sebuah tuts saat dia memukul tuts berikutnya. Dia menggunakan sisi kedua tangan dan ibu jari kanan untuk menghentikan suara. Ini adalah teknik yang sulit. Bagian-bagian musik yang dimainkan pada gender panorus menambahkan pola-pola bernada tinggi yang indah ke dalam banyak lapisan suara gamelan. Saya belajar gender panorus pada tahun 1980-an. Ini guru saya, namanya Pak Minarno. Semasa kecil, dia tinggal di Wonogiri. Dia belajar musik gamelan di Sekolah Menengah Kerawitan Indonesia dan juga Akademi Seni Kerawitan Indonesia. Di lembaga-lembaga ini, Pak Minarno belajar dengan para musisi ahli seperti Wasito Diningrat dan Marto Pangrawat. Saya sangat beruntung bisa belajar dengannya. Dia adalah seorang guru yang luar biasa. Berikut ini adalah rekaman yang saya buat tentang Pak Minarno yang memainkan gender panorus. Seperti yang bisa Anda dengar, gender panorus adalah alat musik yang indah. Terima kasih Kedutaan Besar Indonesia karena telah memberi saya kesempatan untuk menceritakan pengalaman pendidikan musik saya kepada semua orang di sini. Adalah hal keadaan yang baru yang akan datang ke dalam dunia bangsa Bumi Putera, meskipun tidak terjadi karena perbuatan kami, tetapi boleh juga karena orang yang lain. Kemerdekaan telah membayang di udara, ia telah ditakdirkan Allah dan barang siapa yang telah dinasibkan yang akan menjadi kepala untuk yang baharu itu, mestilah berpenanggungan. Hal itu menjadi adat dunia telah berzaman-zaman lamanya. Siapa yang hamil wajib merasakan keberatan dan kesakitan bersalin. Tetapi anak yang dilahirkan
oleh si ibu itu dengan segala kesusahan dan kesakitan yang tidak berhingga. Selamanya dikasihi, dicintai, dan disayanginya. Selamat sore. Nama saya Brooke. Saya seorang seniman dari Montana. Saya membuat patung besar dari manik-manik kecil. Saya membuat manik-manik dengan tangan dari tanah liat porcelain. Patung-patung yang saya buat adalah hewan dan lanskap yang abstrak. Tujuan saya membuat patung adalah agar penonton merasakan keindahan patung itu dengan tangan mereka sendiri. Ketika ini terjadi, kita menyadari patung itu hidup. Biasanya saya membutuhkan waktu 1 atau 2 bulan untuk membuat patung besar. Anda dapat melihat karya seni saya di Instagram @BrookeJArmstrong. Terima kasih. Hadirin tepuk tangan yang meriah untuk penampil. Big round of applause for the performers. Kategori penampilan berikutnya bercerita sesi kedua. Mari kita saksikan penampilan dari... For the next performance category, Storytelling Session 2, please welcome Dewi Marquis. Film pendek tentang sejarah keturunan Indonesianya. The short film about the history of her Indonesian descent, Daniel Gosard. Cerita keluarga di Sukabumi. With the story of his family in Sukabumi, Jeff Britton. Apakah Indonesia adalah Bali? Is Indonesia Bali? Josh Thomas. Rory di Indonesia. With Rory in Indonesia. Hadirin, selamat menyaksikan. Let's check it out. Nama saya Dewi. I am a daughter of Kalimantan. I descend from a great war hero from Banjarmasin and indigenous Borneans who live in harmony with each other in the land. Sungai-sungai Kalimantan mengalir dalam darah saya. Tetapi, for most of my life, saya tidak tahu ini. Saya diadopsi oleh orang tua Amerika ketika saya berumur 1 bulan, dan saya tumbuh besar di Amerika Serikat. Hidup saya masih di sini, tetapi now that I am discovering my lineage, it is so important to me to stay connected to Indonesia. Kelas Guru Berlin membantu saya untuk mencapai hal itu, and I am so grateful to be able to learn the language and be in community with others in the US who love Indonesia and want to learn the language too. Terima kasih banyak untuk kelas bahasa Indonesia Anda and helping me stay connected to who I am and where I come from. Saya merasa sangat bangga dengan garis keturunan saya.
Orang sering bertanya kepada saya, kenapa Indonesia? Balasan pertama saya selalu menyertakan kata cinta. Sekitar 5 tahun lalu, saya mengenal keluarga Superman Setiawan setelah mendapat donasi kaos Amerika. Sejak saat itu, kami terus menjalin korespondensi dengan keluarga Jawa kami di Sukabumi, Indonesia. Karena keluarga kami di Indonesia, saya ingin belajar bahasa Indonesia. Dan ketika kedutaan dengan murah hati menawarkan kelas untuk belajar, saya memanfaatkan kesempatan yang luar biasa ini untuk dapat berkomunikasi dengan keluarga kami di sana. Pada tahun 2019, Kevin dan saya pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan keluarga kami yang luar biasa dari Sukabumi. Di gerbang bandara ada Abah Maman Superman, Ima Cucu Rohima, dan Budi Setiawan, keluarga besar kami. Kami langsung terdekat seperti satu keluarga bahagia. Kevin dan saya langsung disambut ke dalam keluarga Superman Setiawan dengan tangan terbuka. Setelah mendapatkan istirahat yang sangat kami butuhkan setelah perjalanan panjang dan penyisian waktu keesokan paginya kami semua berkumpul untuk makan yang selalu menjadi makanan terpenting hari itu. Kami semua menikmati sarapan di hotel dan setelah itu pergi melihat sebagian besar kota Jakarta, termasuk berbelanja. Kami semua turun ke mall yang indah. Keluarga kami ingin kami melihat mall tersebut. Yang paling saya ingat dari perjalanan kami adalah saat kami berjalan melewati pusat perbelanjaan. Ima ingin berjalan bergandengan tangan di antara saya dan Kevin dengan senyum lebar. Dia berjalan di samping kami dengan bangga. Kami juga sangat bangga bisa berada di antara keluarga kami yang tinggal begitu jauh. Emma menggerakkan semua orang untuk memenuhi kebutuhan kami dan memastikan kami merasa nyaman dan mendapatkan makanan terbaik. Emma mengambil peran sebagai ibu kami sama seperti dia mengurus keluarganya sendiri. Dengan berat hati saya ceritakan November ini kami kehilangan ibu cucu Rahima kami tercinta. Kami merindukannya seperti kami merindukan ibu kami sendiri. Kami ingat betapa dia peduli pada kami dan betapa dia membuat kami merasa bangga. Ima adalah seorang wanita lembut dengan karisma yang kuat dan hati yang penuh kasih sayang.
Tidak ada kata yang bisa mengungkapkan betapa kami akan merindukannya. Kami sangat berterima kasih atas kenangan indah kunjungan kami dengan Emma dan banyaknya panggilan telepon. Kami benar-benar diberkati karena memiliki Emma sebagai bagian dari hidup kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga kami, Superman Setiawan, karena telah berbagi Emma dengan kami. Selamat malam, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Acara penutupan kelas Bahasa Indonesia musim gugur 2022 oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington, D.C. Nama saya Jeff. Saya adalah salah satu siswa kelas madya yang dibimbing oleh Bang Rian Cipta Yulianda. Malam ini saya akan membacakan pidato berjudul Bali adalah Indonesia. Sepertinya Bali terpopuler lokasi untuk pariwisata di Indonesia. Sebetulnya untuk kebanyakan orang-orang tinggal di luar Indonesia, Bali adalah Indonesia. Nah, seperti yang kita semua ketahui, Bali hanyalah daerah kecil di Indonesia. Sebenarnya, penduduk Bali hanya 1,6% penduduk Indonesia. Dan luas lahan, Bali hanya 0,3% luas lahan Indonesia. Tetapi, dalam tahun 2017, 35,7% pariwisata yang berkunjungi Indonesia ke Bali. Nah, ini menarik karena alam dan kebudayaan adalah faktor besar dan alasannya untuk banyak pariwisata memilih berkunjungi ke Bali. Tetapi alam dan kebudayaan tidak terbatas Bali saja. Seluruh Indonesia adalah alam dan kebudayaan penting dan menarik. Saya pengalaman alam dan kebudayaan di Balikpapan dan Tanjung Iswe di Kalimantan Timur, Bandung, Jakarta, dan Sukabumi di Jawa Barat, Padang dan Bukit Tinggi di Sumatera Barat, Lombok, dan banyak tempat lainnya. Tiap tempat adalah unik. Orang-orang hanya mengunjungi Bali saja, menghindari tempat lain di Indonesia yang juga ada alam dan kebudayaan menarik. Nah, menurut saya, Indonesia memiliki masalah pemasaran. Waktu Indonesia ada acara besar seperti ASEAN Regional Forum, WTO Ministerial Conference, IMF World Bank, atau G20 tahun ini selalu digelar di Bali. Sulit memasarkan daerah lain di Indonesia. Semoga kita akan lihat pemasaran tempat di luar Bali. Saya ingin orang asing tahu bahwa ada banyak tempat lain di Indonesia yang juga ada alam dan kebudayaan unik, dan bahwa Indonesia lebih besar dari Bali. Terima kasih banyak. Rory di Indonesia. Ini Rory, dia anak kita. Dia berasal dari Hawaii. Suatu hari orang tua Rory memutuskan untuk pergi ke Indonesia. Rory tidak tahu kalau Indonesia jauh dari Hawaii. Tepat pukul
4 pagi Rory naik pesawat terbang dan pergi ke Sydney, Australia. 10 jam terbang dan Rory sangat lelah. Lalu kita terbang 6 jam ke Bali. Ibu ayah dan Rory tinggal di Bali selama 3 bulan. Rory tinggal di Hotel Hyatt Regency 5 malam. Dia berteman dengan bebek. Rory melihat ibunya membawa Gojek ke Mengui. Rory makan nasi goreng dan pisang goreng untuk sarapan. Dia suka memaki sarung batik dia. Rory punya teman di toko, di warung, dan restoran. Orang mengira dan perempuan karena rambutnya yang panjang. Ibu dan ayah bilang tidak, dia laki-laki. Rory cinta pergi ke sekolah di Bali. Sekolah itu tidak jauh dari rumah kami. Guru sangat baik kepada Rory. Setelah 3 bulan kami terbang jauh ke Hawaii. Terima kasih, His Excellency Ambassador Ruslani dan Ambassador of Republic of Indonesia. Terima kasih Pak Wimbo, kamu adalah guru yang hebat. Wah, hadirin tepuk tangan yang meriah untuk penampilan. Big round of applause for the performers. Berikutnya adalah kategori penampilan bercerita sesi ketiga. Mari kita saksikan penampilan dari The next category is storytelling. Session 3. Please welcome Sheena Harris. Apa itu Indonesia? With What is Indonesia? Sato Wakabayashi. Kesamaan dan perbedaan pada acara pernikahan di Indonesia dan Jepang. Describing similarities and differences at weddings in Indonesia and Japan. Meg Airn. Presiden Jokowi. With President Jokowi. Nathan Renard. Asal-usul Danau Toba. The origin of Lake Toba. Hadirin, selamat menyaksikan. Let's take a look. Adil ka Talino, Bachuraman ka Sagura, Basingat ka Jubata, Arus, Arus, Arus. Selamat malam kepada Bapak dan Ibu acara penutupan kelas Bahasa Indonesia Museum Gugur 2022 oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington, D.C. Nama saya Sheena Harris. Di kelas saya dipanggil Kak Sheena. Saya adalah salah satu siswa kelas madya yang dibimbing oleh Bang Rian Cipta Julianda. Hari ini, saya akan membacakan pidato berjudul Indonesia Seperti Apa. Yang saya hormati, Indonesia seperti apa? Bagaimana bisa menjelaskan Indonesia? Siapa yang bisa mengatakan apa itu Indonesia? Kalau saya pribadi tidak yakin dengan jawabannya, setiap orang punya pengalaman berbeda dan unik di Indonesia. Tetapi, saya pikir bisa menggambarkan pengalaman hari pertama untuk seorang bule yang merasakan budaya dan kehidupan Indonesia. Saya meninggalkan bandara. Waduh, panas sekali. Keringat bercucuran dari kepala saya. Saya perlu banyak air putih. Saya rindu AC. Tetapi, pada akhirnya bisa terbiasa kalau sudah tinggal cukup lama.
Saya masuk mobil dan kita pergi jalan-jalan. Tiba-tiba kita berhenti. Ada banyak kecemasan di jalan. Tidak bisa pergi dengan cepat. Sepeda motor beragat di sekitar mobil. Kita akan menunggu dengan lama. Tetapi bisa terbiasalah kalau sudah tinggal cukup lama. Saya mencoba tidur karena ada penat terbang kuat sekali. Tetapi ada suara yang keras. Ada laki-laki yang menyanyi lagi dan lagi dan lagi. Ini apa? Tidak bisa tidur. Ini pengeras suara. 5 kali setiap hari. Tetapi bisa terbiasa kalau sudah tinggal cukup lama. Saya lapar sekali. Apa yang bisa saya makan? Ada banyak makanan enak sekali. Tetapi kadang-kadang pedas sekali. Bisa turunkan tingkat pedasnya? Mungkin beberapa orang bertanya-tanya. Tetapi bisa terbiasa kalau tinggal cukup lama di negara ini. Saya berjalan di jalan. Sudah menikah? Banyak orang bertanya. Tidak, saya jawab. Mereka tidak bisa mengerti atau percaya. Mengapa saya tidak menikah? Mungkin saya harus bilang belum. Tetapi bisa terbiasa kalau tinggal cukup lama di Indonesia. Ada banyak pengalaman unik di Indonesia untuk bule. Mungkin orang asing punya kesulitan menyesuaikan di Indonesia. Sebenarnya, Indonesia lebih dari hal-hal ini. Tetapi, hanya kalau Anda tinggal cukup lama bisa mengetahui hal-hal ini. Bisa cinta dan rindu negara, budaya, orang, dan kehidupan di Indonesia. Kalau Anda tinggal cukup lama di tanah ibu pertiwi ini. Terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan kepada saya. Saya akhiri, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum, selamat malam kepada Bapak dan Ibu acara penutupan kelas bahasa Indonesia musim gugur 2022 oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC. Nama saya Sato Wakabayashi di kelas Madya yang dipanggil Kak Sato. Saya adalah salah satu siswa kelas Madya yang dibimbing oleh Bang Ryan Cipta Julianda. Hari ini saya akan mempresentasikan showcase yang berjudul Acara Pernikahan di Indonesia dan Jepang. Sebagai orang Jepang yang menikah dengan orang Indonesia, saya merasa bahwa saya punya ide bagus tentang acara pernikahan di negara dua-duanya. Menurutku ada beberapa kesamaan. Misalnya, di keduanya Indonesia dan Jepang, acara pernikahan itu adalah acara besar untuk keselamatan. Lebih penting lagi, itu meresmikan hubungannya kepada masyarakat, yaitu keluarga besar, teman-teman, dan tempat kerja. Itu juga berkonotasi bahwa mereka menjadi dewasa dan masuk ke dunia dewasa. Namun, saya pikir ada perbedaan lebih banyak daripada kesamaan. Salah satu perbedaan yang besar adalah jumlah tamu.
Di Jepang biasanya mengajak 50-100 tamu ke acara pernikahan, dan kalau jumlah tamunya lebih besar dari 100, itu acara pernikahan besar atau luar biasa untuk selebriti orang terkenal. Mempelai pria dan wanita langsung mengenal tamunya. Acara pernikahan pribadi juga biasa, yaitu mempelai pria dan wanita dan keluarga, bapak, ibu, dan saudara keluar negara seperti Hawaii. Banyak orang muda juga memutuskan tidak punya acara pernikahan untuk hemat, dan keputusan mereka diterima di masyarakat. Di Indonesia, biasanya mengundang 500-900 tamu ke acara pernikahan, dan katanya kalau jumlah sekitar 50-100, kasihan persepsi keluarga itu miskin. Acara pernikahan kebesaran itu mahal, tapi biasanya orang tua membantu dengan biaya. Kebanyakan tamunya teman-teman keluarga dan mempelai pria dan wanita belum kenalan. Mungkin meresmikan hubungannya kepada masyarakat lebih penting di Indonesia daripada di Jepang. Kedua, agama dan busana. Menurut Dinas Kebudayaan di Jepang, orang beragama Shinto 49%, Buddha 46%, Kristen 1%, agama lain-lain 4% di 2020. Namun itu biasa bahwa acara pernikahan tidak ada hubungan dengan agamanya. Banyak mempelai pria dan wanita pakai tuxedo dan gaun putih dan punya acara di gereja walaupun mereka tidak beragama Kristen. Ada juga banyak tempat acara pernikahan dengan chapel di dalamnya. Beberapa orang suka pakaian tradisi di Jepang seperti kimono, tapi ini karena pilihan sendiri dan bukan karena agamanya. Di Indonesia, sepertinya agama adalah esensi sangat penting untuk acara pernikahan. Saya merasa gaun putih dipakai hanya oleh orang agama Kristen. Saya memilih topik ini untuk showcase karena saya pikir ini cara yang bagus dan unik untuk belajar salah satu elemen budaya Indonesia yang diisi dengan keluarganya, agamanya, dan etnis. Saya juga berharap bahwa Bapak dan Ibu bisa nikmati presentasi saya dan baru belajar fakta menarik tentang negara saya, Jepang. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat malam. Nama saya Meg Ahern dan hari ini saya ingin memberikan pendapat saya tentang prestasi luar biasa Presiden Jokowi untuk membantu orang miskin. Presiden Jokowi disebut-sebut sebagai salah satu pemimpin paling efektif di dunia masa kini. Dikatakan bahwa kebesaran suatu bangsa dapat diukur dari bagaimana ia memperlakukan rakyatnya yang miskin. Menurut artikel berjudul Genius Jokowi yang saya membaca di Project Syndicate, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, pemerintah Indonesia telah melakukan pekerjaan luar biasa untuk membantu masyarakat miskin. Contohnya, pemerintah melakukan redistribusi tanah kepada masyarakat miskin melalui formalisasi kepemilikan tanah. Pemerintah telah memperkenalkan Kartu Indonesia Sehat dan program asuransi kesehatan nasional yang baru yang ditujukan untuk memberikan pelayanan kesehatan universal. Demikian pula, pemerintah meluncurkan Kartu Indonesia Pintar untuk meningkatkan partisipasi sekolah dan mencapai pendidikan universal.
Pemerintah mengelola program Keluarga Harapan, program bantuan tunai untuk masyarakat miskin. Setelah Presiden Jokowi menjabat, ketimpangan kekayaan Indonesia berhenti meningkat dan menurun secara substansial. Dan pemerintah Jokowi telah melakukan semua ini sambil menjaga agar hutang publik tetap rendah. Menurut saya, ini adalah pencapaian yang penting dan mengesankan. Yang Presiden Jokowi adalah seorang pemimpin yang dapat menginspirasi seluruh dunia. Terima kasih. Selamat malam, nama saya Nathan. Hari ini saya akan berbicara tentang tempat sangat indah dan menarik di Indonesia. Sekarang, Danau Toba adalah danau besar yang terletak di Sumatera Utara. Memiliki kedalaman lebih dari 500 meter dan luasnya sekitar 1.145 km persegi. Jadi, Danau Toba sangat mirip lautan. Danau ini salah satu danau terbesar di Indonesia dan danau vulkanik terbesar yang pernah ada. Tetapi, sekitar 74.000 tahun lampau tidak ada danau, ada gunung berapi besar yang meletus. Namanya Gunung Toba. Letusan yang dahsyat ini menciptakan kawah besar yang seiring waktu terisi air. Ini asal-usul Danau Toba. Tetapi letusan ini luar biasa. Letusan Gunung Toba menjadi salah satu letusan gunung berapi yang terbesar di sejarah bumi. Letusan tersebut hampir memusnahkan umat manusia. Hanya 5.000 sampai 10.000 orang yang bisa selamat darinya. Setelah erupsi gunung berapi ini, bumi juga mengalami perubahan iklim yang ekstrim. Jumlah besar abu di atmosfer dunia menyebabkan iklim menjadi lebih dingin. Tetapi sekarang Danau Toba salah satu wisata prioritas di Indonesia dan daerah ini juga sangat indah dan sudah menjadi warisan dunia. Ini presentasi saya. Terima kasih. Hadirin tepuk tangan yang meriah untuk penampil. Big round of applause for the performers. Berikutnya adalah kategori penampilan bercerita sesi keempat. Mari kita saksikan penampilan dari The next category is storytelling, session 4. Please welcome James Wilson. Anjing saya. With my dog, Francesca Forrest. Kucing saya. My cat, Maya Senrosano. Anggota keluarga saya. My family member, Pedro Moreno. Liburan di Labuan Bajo. Vacation in Labuan Bajo. Hadirin, selamat menyaksikan. Let's take a look. Halo, nama saya Jim Wilson. Saya berasal dan tinggal di Kansas, Amerika Serikat. Kansas di tengah-tengah negara Amerika Serikat. Kansas di sini, di tengah-tengah. Anjing saya bernama Manis. Anjing berburu, warna hitam dan sedikit putih. Manis, datang, come here. Datang. Hitam dan sedikit putih atas mata. Anjing pintar. Pintar. Saya adopsi anjing 2 tahun yang lalu dari rescue. Saya punya kawan baru dari Indonesia, namanya Ernie Feng. Ernie Feng berasal dari Medan. Medan, over here, di sini, Medan. Sekarang dia tinggal dan bekerja di Jakarta. Dan Jakarta di sini. Ernie berumur 22 tahun. Hobi dia lari pagi dan menonton YouTube. Ernie menganjurkan saya untuk berjalan-jalan di tempat-tempat menarik di Indonesia. Semoga
saya bisa lakukan di bulan Juni 2023. Sayang sekali saya tidak bisa membawa anjing saya. Sayang. Terima kasih. Jumpa lagi. Selamat malam semuanya. Presentasi saya adalah tentang kucing saya. Kucing saya namanya Gigi. Gigi berwarna hitam. Dia berumur 11 tahun. Gigi makan makanan kucing, tapi dia juga makan tikus-tikus dan ular-ular. Gigi suka berlari. Gigi berlari di taman. Gigi berlari di hutan. Dan kadang-kadang dia berlari di dalam rumah. Dia tidak suka berenang. Dia sangat suka tidur. Dia suka tidur di sofa, di bawah meja, dan di sebelah sepatu-sepatu. Saya suka sekali ketika Gigi tidur di pangkuan saya. Terima kasih Pak Wimbo dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC untuk kelas yang sangat baik ini. Halo, selamat malam. Keluarga saya. Kenalkan, nama saya Amisan Rosano, panggil saya Mei. Saya berasal dari Myanmar, Burma. Saya orang Burmese Amerika. Saya tinggal di California, Amerika Serikat. Pekerjaan saya nurse practitioner dan profesor. Saya bekerja di rumah sakit dan universitas. Suami saya. Ini fotonya suami saya dan saya. Nama dia DJ. Dia berbisnis di bidang ekspor. Hobinya mengendarai sepeda motor. Ini foto diambil di Pekanbaru, Sumatera. Ini foto diambil di Tangkuban Perahu saat kami berlibur di Jawa Barat. Siapa mereka? Mereka adalah anggota keluarga saya. Ada ibu, suami saya, dan ayah. Saya anak tunggal, tapi saya punya banyak sepupu. Siapa mereka? Mereka adalah bapak mertua dan ibu mertua. Foto yang di atas diambil saat ulang tahun pernikahan ke-50 mertua saya. Foto yang di bawah diambil di Bali. Ada bapak mertua, ibu mertua, ibu dan ayah. Siapa mereka? Itu foto keluargaku. Ini kakak iba dan saudaranya suami. Ini kakak iba, ini kakak iba dan saudaranya suami. Ini keponakan laki-laki, ini keponakan perempuan. Ini bapak mertua,
dan ibu mertua. Anjing kami punya 4 anjing. Nama anjing yang hitam adalah Langsha, nama Jawanya Lansiono. Yang putih adalah Johnson, nama Jawanya Jasmento. Yang putih keratin adalah Balenata, nama Jawanya Balenawati. Yang coklat adalah Kosa, nama Jawanya Kosa Smito. Nama Jawa hanya untuk lucu-lucuan. Tamu spesial. Ini anjing namanya Biwi, milik Mario Irod. Dia Indonesia YouTuber yang keliling dunia naik motor. Dia sekarang di Indonesia. Kami merawat sementara saat orang tuanya pergi ke Indonesia. Terima kasih. Halo, apa kabar? Lawan baju, takut Tuhan. Nama saya Pedro. Saya berasal dari Bogota, Colombia. Sekarang saya tinggal di Carolina Utara. Sebelumnya saya tinggal di New York dan bertemu istri yang berasal dari Jawa Tengah, Indonesia. Kami mempunyai 2 anak, putra berumur 20 tahun dan putri berumur 14 tahun. Bulan Juli yang lalu saya pergi berlibur bersama keluarga ke Asia. Kami jalan-jalan di Thailand, Bali, dan Flores. Itu adalah perjalanan yang sangat panjang dari Carolina Utara, butuh sekitar 30 jam. Di Thailand kami makan makanan tradisional, wisata ke candi-candi, berbelanja di mall, pantai di Bali bagus, dan kami bertemu dengan family dari istri saya. Tapi wisata yang paling berkesan adalah sewaktu saya di Flores. Flores menyenangkan dan Labuan Bajo sangat bagus. Aktivitas, kami jalan-jalan, makan di restoran, makan roti kompiang yang enak, pergi ke Warrebo, dan naik kapal. Di sana kami pergi ke Pulau Komodo. Warrebo. Namun perjalanan naik mobil ke Warrebo sangat jauh. Jalannya sangat bergelombang dan memakan waktu berjam-jam. Kami melanjutkan dengan berjalan kaki selama 3 jam mendaki gunung menuju desa. Sangat menarik melihat desa dan orang-orang Warrebo. Mereka sangat baik dan hidup sederhana. Berfoto dengan penduduk desa, memberi anak-anak permen, yang lain bernyanyi dan bermain dengan mereka. Pada malam hari kami makan makanan tradisional dan tidur di atas tikar di lantai.
Hari berikutnya kami bangun dan di luar hujan. Oh, saya capek dan punggung bawah saya mulai terasa sakit. Turun gunung dengan kondisi jalan berlumpur dan licin, saya menjadi kesal. Saya mengeluh kepada istri saya. Dia membuat rencana yang buruk. Mengapa kami seperti di film Romancing the Stone? Keesokan harinya, punggung saya semakin parah. Saya tidak bisa bangun dan harus tinggal di hotel. Istri saya memberi saya beberapa obat dan tongkat. Keluarga saya melanjutkan perjalanan wisata dengan kapal selama 3 hari bersama-sama dengan sepupu dan teman. Hari itu indah dan cerah. Sedangkan saya tinggal di hotel, memulihkan diri. Saya makan pagi dan seharian hanya makan kacang dan minum air. Mereka mengirimi saya foto-foto waktu mereka bersenang-senang dan makan makanan enak. Keesokan harinya, resepsionis hotel meminta saya untuk pindah kamar karena reservasi saya telah kedaluarsa. Dari kamar baru pemandangannya tidak terlalu bagus. Kabar baik, punggung saya lebih baik. Keesokan harinya, saya bertemu dengan keluarga saya di dermaga kapal. Jadi saya bisa bertemu dengan sepupu dan meminta maaf karena tidak bisa ikut dalam perjalanan wisata. Pengemudi memarkir mobilnya di seberang dermaga, sedikit macet, dan saya keluar dari mobil untuk menyambut mereka. Berjalan melewati kemacetan dengan tongkat. Capek, kataku pada sepupuku. Saya tahu sedikit bahasa Indonesia. Permisi, selamat pagi. Saya baik. Saya kembali takut Tuhan. Mereka bingung. Istri saya bertanya, mengapa saya mengatakan takut Tuhan? Kami menyadari bahwa saya ingin mengatakan saya kembali dalam 3 tahun. Bukan, saya kembali takut Tuhan. Dalam 3 tahun saya berharap bisa kembali ke Labuan Bajo. Tempat yang indah. Istri saya adalah perencana wisata yang sangat baik dan akan mengatur wisata dengan kapal lagi. Karena saya tidak bisa ikut waktu itu, saya tidak akan mengeluh. Terima kasih. Hadirin tepuk tangan yang meriah untuk penampil. Let's give another big round of applause for the performers. Berlanjut ke kategori penampilan terakhir, yaitu kesenian. Mari kita saksikan penampilan dari The last performance category today is art. Please welcome Tyler Shook.
bernyanyi dan bermain gitar. Singing and playing guitar. Sadie Phillips. Lagu Dunia Tipu-Tipu karya Yura Yunita. A song entitled World of Deception by Yura Yunita. Brandon J. Restrepo. Improvisasi komedi percakapan dengan anjing saya, maaf. Comedy improvisation, Conversations with My Dog. Hadirin selamat menyaksikan. Let's check it out. Oh, selamat pagi dan selamat malam juga. Nama saya Tyler dan saya di kelas Madja dengan Pak Berlin. Hari ini, malam ini, saya akan menyanyikan sebuah lagu untuk kalian. Terima kasih. Kita adalah sepasang sepatu selalu bersama dan bisa bersatu. Kita mati bagai tak berjiwa, bergerak karena kaki manusia. Aku sang sepatu kanan, kamu sang sepatu kiri. Ku sana bila dia berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Ku tak masalah bila terkena hujan, tapi aku takut kamu kedingin. Kita sadar ingin bersama, tapi tak bisa apa-apa. Terasa langka bila kita berdua, terasa sedih bila kita tidak berbeda. Di dekatmu kotak bagai nirwana, tapi saling sentuh pun kita tak berdaya. Bila dia berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Ku tak salah bila terkena hujan, tapi aku takut kamu akan dingin. Kita sadar ingin bersama, tetapi tak bisa apa-apa. Kita sadar ingin bersama, tapi tak bisa apa-apa. Terasa langka bila kita berdua, terasa sedih bila kita tidak berbeda. Di dekatmu kotak bagai nirwana, tapi saling sentuh pekan tak berdaya. Memang banyak bentuknya, mungkin tak semua bisa bersatu. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Sadie, saya dari kelas menengah dan saya akan menyanyikan lagu berjudul Dunia Tipu-Tipu.
Di dunia tipu-tipu, kamu tempat aku bertemu. Baik jahat abu-abu, tapi warnamu putih untukku. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana ya. Di dunia tipu-tipu, ku bisa rasa nyata denganmu. Tanpa banyak guna hidup, ku bisa rasa aman selalu. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana ya. Lelucon aneh tiap hari, ku tertawa tanpa tapi, tetaplah seperti ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Terima kasih. Halo Meki, apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Sama-sama. Sekarang saya mau bicara tentang tahun depan. Berapa umur Anda nanti? Saya akan berusia 18 tahun di bulan Januari. Wah, 18 tahun. Dan Anda akan bekerja tahun depan? Tapi saya anjing. Saya tahu Anda anjing saya, tapi Anda tinggal di rumah gratis. Tapi saya membuat Anda senang dan terbebas dari stres, kan? Benar, tapi harga makanan dan harga sewa rumah telah meningkat. Anda tahu inflasi. Menurut saya, jika Anda makan lebih sedikit, Anda akan menghabiskan lebih sedikit uang. Bagaimana jika kita semua makan lebih sedikit? Wah, tapi saya anjing senior. Saya membutuhkan banyak nutrisi. Baik kalau begitu. Kami harus merawat Anda. Terima kasih. Saya sudah siap untuk makan malam. Wagyu dari Jepang sudah ada. Aduh, saya bisa bangkrut nih. Hadirin tepuk tangan yang meriah untuk penampil. Big round of applause for the performers. Hadirin yang kami banggakan dan cintai. Dengan berakhirnya penampilan dari kategori kesenian, maka berakhirlah acara pertunjukan virtual pada hari ini. Semoga hadirin menikmati seluruh penampilan dari kami dan semoga acara ini dapat menjadi salah satu program penguatan hubungan baik Indonesia, Amerika Serikat.
serta lebih menginspirasi para pencinta bahasa dan budaya Indonesia di Amerika Serikat dan seluruh dunia agar lebih mencintai Indonesia melalui bahasa dan budayanya. With the last performance from the art category, we have finally come to the end of today's virtual showcase. We hope you enjoyed each and every performance this evening. We believe events like this help strengthen the friendship between Indonesia and the United States. The message tonight is unity and love for those who love Indonesian language and culture in the United States and around the world. We hope you inspire others to seek out Indonesia through its language and culture, and maybe to come visit one day as well. Kami ingin mengundang dengan hormat Atasé Pendidikan dan Kebudayaan KBRI di Washington DC untuk memberikan arahan terkait program Bahasa Indonesia di KBRI di Washington DC dan pertunjukan virtual kali ini. Kepada Profesor Dia Ayu Maharani, kami persilakan. We would like to invite the Educational and Cultural Attaché of the Indonesian Embassy, Washington, D.C., to provide us with more insight regarding the Indonesian language program in the Indonesian Embassy in Washington, D.C., as well as this virtual showcase. To Professor Dia Ayu Maharani, welcome. Thank you very much, dear Meg and Perry, the very lovely MCs. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good evening for dear friends from the US dan selamat pagi untuk teman-teman di Indonesia. Your Excellency, Ambassador of the Republic of Indonesia in Washington, D.C., Mr. Rosan Roslani, and honored Deputy Chief of Mission, Mr. Sade Bimantara, honored instructors, Ibu Nona, Bapak Andang, Bapak Sanjaya, Bapak Berlin, Bapak Wimbo, Bapak Iksan, and Bapak Rian. My utmost appreciation for your dedication in teaching Bahasa Indonesia. And a very special thanks for the wonderful participants, students of the Bahasa Indonesia online courses hosted by the Embassy of the Republic of Indonesia in Washington, D.C., and supported by the Indonesian Language Development and Fostering Agency, Ministry of Education, Culture, Research, and Technology. I'm very proud and impressed dengan teman-teman semua. Today, we witness your excellent hard work and outstanding achievements in learning Bahasa Indonesia. I am truly touched with the efforts that you put in participating our classes. From the bottom of my heart, thank you for joining. You are now all ambassadors of Bahasa Indonesia. Maybe someday we might ask you to teach our Bahasa Indonesia classes. Further, please allow me to introduce myself. Saya Rani. I'm a professor at the Department of Preventive and Public Health Dentistry, Faculty of Dentistry, University of Indonesia, similar with Ibu May, sebagai practicing in healthcare and academia. I received scholarship from Kak Sato Wakabayashi government here, the Japanese government. Dozo yoroshiku onegaishimasu. I received my PhD in healthcare economics from Tokyo Medical and Dental University when I was 28 years old. Saya punya 3 anak dan hanya 1 suami. I was appointed to be the Educational and Cultural Attaché 2 months ago, and for 3 years of duty. I'd like to convey my appreciation to Ibu Popi, who have managed the previous online Bahasa Indonesia courses with Ibu Retno. A short story, when I was a child, I was unable to speak Indonesia because my father was a diplomat for 5 years in Vienna, Austria. So I was only able to speak Germany at that time and was struggling with Bahasa Indonesia. When we went back home to Indonesia, my mom hired a private instructor to teach me Bahasa Indonesia. So I understand how challenging it is to learn Bahasa Indonesia. I wish that there was an free online Bahasa Indonesia course at that time. Anyway,
As you might know, several days ago, we already opened the registration for the next year's free Bahasa Indonesia online courses. And currently, 137 people already registered. Please join Mari Belajar Bahasa Indonesia for those who wish to continue learning. I believe Bapak Berlin will share more about this in short. I think this is all from me. Looking forward to meeting you again in our classes. Thank you very much for all your kindness. Terima kasih kepada adik Bud KBRI di Washington DC atas arahannya. Thank you to the Educational Cultural Attaché of the Indonesian Embassy, Washington, D.C. Hadirin program kelas bahasa Indonesia ini akan dilaksanakan kembali pada semester musim semi 2023. Sebagai informasi awal dan pendaftaran, kami mengundang Mas Berlin untuk menyampaikan informasi tersebut. Silakan, Mas. This Indonesian language program will be held again for the next spring semester 2023. We'd like to invite Mas Berlin to provide us with the information. Mas Berlin, the time is yours. Halo, terima kasih Mbak Meg dan Mbak Ferry. Nama saya Berlin. Saya salah satu guru bahasa Indonesia, one of the teachers from our program. And I would like to share some information about our class for next term. I believe I already shared the flyer in the chat, yeah, so you can see there. Kita punya kelas Bahasa Indonesia tahun depan, next year, we will start in January, so the 3rd week of January. So it's a little bit earlier than before, yeah. So you may register to our class through this link in the flyer, or you can scan this QR code as well. Or you can also go to the Indonesian Embassy's Instagram here at Indonesia in DC, and you can see the post with the URL attached. And the course is open for all levels, as usual, beginner, intermediate, and advanced. And for this year, or for next year, the new thing is all ages are welcomed. So we now open classes for children. So if you have any family or children or friends who wants to register to our program next year, please. I think maybe 5 minutes ago, we already have around 140 applicants who registered to the program. So if you want to register, don't wait up, please register now. And we're looking forward to meeting you in our classes. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Mas Berlin atas informasi dan arahannya. Thank you, Mas Berlin, for the information. Hadirin, sekarang kita akan ada pilihan penampil favorit. Yay! Now we're going to have a favorite performer poll. Operator sudah menyiapkan polling dengan nama-nama penampil dari kelas pemula dan madya. Silakan para hadirin memilih penampil favorit dengan mengklik nama penampilnya. Silakan pilih 2 kali. 1 untuk kelas pemula dan 1 untuk kelas madya. The operator has prepared the poll with the performers' names from the beginner and intermediate class levels. You can pick your favorite performer by clicking their name. Please pick twice, once for the beginner level and once for the intermediate level. Okay, so yeah, we are going to pick the most favorite performers for today's showcase. I believe that everyone has performed their best, yeah? But we have to choose only 2, sadly, yeah? So for the beginner class, you may access these forms, yeah? And there will be like click boxes there, and you can vote twice, yeah, for your favorite beginner performers. Okay, so you have 1 minute
to pick your best performers. Oke. Silakan mengklik penampil favorit dan para penampil lain akan mendapatkan hadiah dari KBRI Washington DC. Please go ahead and pick your favorite performers from tonight. Everyone who submitted a video will receive a souvenir from the Indonesian Embassy. Yeah, pick two favorite performers for each level. And later I will count the performer with the highest votes. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi, diurung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api. Apinya cangcurupan. Rasa sayang sayangi. Lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi. Rasa sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi. Per minute. For the polling, we have 22 responses right now. Okay, I think that the time is up for polling the best performers for the beginners class. Now we will vote for the best performers in the intermediate class. I'm going to send you the new link. And here is the link for the polling of the best performers in the intermediate class. The same with the beginner class, you should pick two best performers. I know it's hard, but we have to decide. Cuplak-cuplak suang ngeteng kelenter. Membuka tondong kudel. Pak empong lerak-lere sopong guyun dele ake sir pong dele kopong sir pong dele kopong. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi, diurung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api. Apinya cangcurupan. Rasa sayang sayangi. Lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi. Rasa sayang sayangi. Lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi. Intermediate class, we have received 25 response. Let's see 30 more seconds, yeah. And yeah,
I'm going to send the result ya to Ibu Rani to announce, and the result for the beginner class is ready to send. Oke, baiklah. Untuk mengumumkan penampil favorit pada acara showcase virtual kali ini, kami mengundang Atasé Pendidikan dan Kebudayaan KBRI di Washington DC, Profesor Diah Ayu Maharani. Profesor Rani, kami persilakan. All right, to announce the favorite performers at this virtual showcase, we invite the Educational and Cultural Attaché of the Indonesian Embassy in Washington, D.C., Professor Diah Ayu Maharani. Professor Rani, welcome. Thank you again, Meg and Perry. I just received the result from Pak Isan. Maybe there will be a drum, like an Emmy or Oscar nominator. Okay, congratulations to the first winner, which is Ibu Dewi Marquis. Yay! Where is she? Ibu Dewi, is she here? Okay, and then the second winner is Bapak Brandon Restrepo. Congratulations! And the third winner is Ibu Francesca Forrest, my cat. Congratulations. So congratulations to the first, second, and third winner. A warm applause, everyone. I sincerely hope that everyone is encouraged to continue learning Bahasa Indonesia. And Pak Bambang will then contact you for the token of appreciation. We have a small gift for you guys. And for all the students, we prepared certificate of course completion. And thank you very much, Pak Bambang, for your kind assistance. So I think now I shall, do you already have the second? Okay, here you go. Okay, so for the intermediate class, the first winner is Ibu Sadi Phillips. I think we will ask her to sing again, right? To make an album of Indonesian songs, right? And to perform at the embassy. Okay, congratulations, Ibu Sadi. And the second one goes to Tyler Seck. Is he here? Congratulations. And the third one, oh, okay, Ibu Sato Wakabayashi-san. Congratulations, omedetou gozaimasu. Okay, maybe I'd like to invite remarks for the first winner, or second if the first is currently not online, to convey their small speech maybe, like after receiving an Oscar winner, right? Silahkan. Pada Ibu Dewi, tidak hadir ya Bapak Ibu? Ibu Dewi ada? Oh, ada itu ada. Okay. Oh, hi, thank you. That was a great video. Silakan memberikan speech-nya. Thank you. It's an honor. I appreciate being able to share the story and love my class and my teacher, Mas Berlin. So terima kasih banyak. It's an honor. Thank you. I was very touched with your video. I almost cried. Okay, and the second one from Ibu Sadi. Silakan Ibu Sadi. Terima kasih atas kehormatan ini, dan terima kasih banyak kepada teman saya yang tinggal di Pekanbaru. Dia memilih lagu untuk saya, dan makasih banyak kepada iPhone saya untuk rekaman ini karena tidak bisa melakukan itu di satu
saya harus coba banyak kali. Jadi, makasih semuanya. Thank you very much Ibu Dewi dan Ibu Sadi yang cantik sekali. Baik, mungkin sekian saya kembalikan lagi kepada Mbak Meg dan Mbak Peri. Oke, terima kasih semua. Sebagai penutup, kami sampaikan harapan dan doa yang terbaik untuk kita dan kesehatan kita semua. Thank you, everyone. Last but not least, we wish you all good health and all the best from us here at the Indonesian Embassy. Mari kita berfoto bersama. Operator, silakan. Let's take a group picture, everyone. Wah, muka-muka ganteng dan cantiknya terlihat semua sekarang. Pretty faces. I can take the picture. Can you all open the camera and I'll take the picture? Oke, saya hitung ya. Sampai 3. Silakan. Cuplak-cuplak suwange tinggal enter membuka tondong kudel Pak empong lerak-lere sopong guyung dele ake sir pong dele kopong sir pong dele kopong ampar pisangku belum masak sabi. Terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman, dan seluruh hadirin atas partisipasinya. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua. Salam sehat, salam hangat dari Indonesia dan Amerika Serikat. Thank you, everyone, for your participation. Let's give ourselves one last round of applause. Warmest regards from Indonesia and the US. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan di semester musim semi 2023. Terima kasih. See you in the spring semester of 2023. Terima kasih. Terima kasih Mbak Meg. Terima kasih. Batu manikan di joget sama di kotan dia menyanyi sebab mengkar jula si batu manikan di joget sama di kotan dia menyanyi sebab mengkar jula cuplak suwon